Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzin Albani dari kelas 10 IPS 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman yang saya sudah pelajari, yaitu materi mengenai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ini memiliki beberapa jenis, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Kita masuk yang pertama, keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Yang kedua, keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis adalah keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau familia yang sama. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ini tingkat ekosistem terjadi akibat adanya perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis ini mengakibatkan terjadinya perbedaan iklim yang berpengaruh terhadap jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di suatu daerah. B. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama, persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia ini tercakup dalam kawasan Malaysiana yang terdiri atas Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Persebaran flora di Indonesia juga tidak merata. Hutan-hutan tropis di Kalimantan mempunyai keanekaragaman tumbuhan paling tinggi. Untuk daerah Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda mempunyai keanekaragaman tumbuhan paling sedikit. Yang kedua, persebaran fauna di Indonesia. Persebaran ini membuat garis Wallace yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat atau daerah oriental. Kuala membuat garis Wallace yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat dan bagian timur, yaitu daerah Australia. A. Daerah oriental. Daerah oriental meliputi Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. 2. Banyak mamalia berukuran besar. Terdapat berbagai jenis kera dan terdapat burung-burung berwarna kurang menarik tetapi bersuara merdu. Terdapat berbagai jenis ikan air tawar seperti contoh orangutan, harimau Sumatera, dan jalak Bali. B. Daerah Australia. Yang pertama, daerah Australia meliputi Papua dan pulau-pulau sekitarnya. 2. Terdapat mamalia berukuran kecil. 3. Banyak hewan berkantong. 4. Tidak terdapat spesies kera. 5. Burung berwarna-warni namun bersuara merdu seperti contoh cendrawasih, kuskus, dan kanguru pohon. C. Daerah peralihan. Satu daerah peralihan ini meliputi daerah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. 2. Terdiri atas hewan-hewan endemik, yaitu hewan yang hanya di pulau tersebut seperti contoh anoa, komodo, rangkong, singapuar, dan maleo. 3. Manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Ada 6 manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Yang pertama, sebagai sumber plasma nutfah. Yang kedua, sebagai sumber pangan, pandang, papan, dan kesehatan. Yang ketiga, mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Yang keempat, sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. 5. Sebagai sumber pendapatan atau devisa. Yang terakhir atau 6, sebagai tempat rekreasi. 4. Aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Aktivitas ini dibagi 2, yaitu dapat menurunkan dan dapat meningkatkan. Yang pertama, aktivitas manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati. Ini meliputi perusakan habitat, penggunaan bahan kimia secara berlebihan, adanya pertanian monokultur, pencemaran lingkungan, dan limbah pabrik atau rumah tangga. Kedua, aktivitas manusia yang dapat meningkatkan keanekaragaman hayati. Ini meliputi pemulihan reboisasi atau penghijauan, pembuatan taman-taman kota, pelestarian plasma nutfah secara in situ dan ex situ. Terakhir, penebangan pohon di hutan dilakukan dengan menerapkan sistem terbang pilih atau tanam kembali. 5. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati ini juga dibagi 2,
Yang pertama, pelestarian keanekaragaman hayati baik secara in situ maupun ex situ. Pelestarian secara in situ yaitu pelestarian makhluk hidup dalam habitat aslinya. Pelestarian secara ex situ yaitu pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya tetapi lingkungannya dibuat mirip seperti aslinya. Yang kedua, memanfaatkan keanekaragaman hayati dengan menerapkan prinsip-prinsip berikut. Ada 4 prinsip, yaitu pertama, prinsip daya toleransi, 2 in optimum, 3 prinsip ketahanan balikan, 4 faktor pengontrol. C. Klasifikasi keanekaragaman hayati. Yang pertama, perkembangan sistem klasifikasi. Klasifikasi sistem artifisial atau buatan sistem ini menggunakan struktur morfologi, anatomi maupun fisiologi, terutama alat reproduksi dan habitatnya sebagai dasar pengklasifikasian. Yang kedua, klasifikasi sistem alami. Sistem ini menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar tubuh secara alami atau wajar. Yang ketiga, klasifikasi sistem filogenetik. Sistem ini disusun berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan lainnya. 2. Pemberian nama ilmiah, nama jenis atau spesies. Jenis ini untuk hewan maupun tumbuhan harus terdiri atas 2 kata tunggal yang sudah dilantikan. Kata pertama merupakan nama marga atau genus, sedangkan kata-kata kedua merupakan penunjuk spesies atau jenis. Dalam penulisan marga, huruf pertama harus dimulai dengan huruf besar. Adapun nama penunjuk jenis seluruhnya menggunakan huruf kecil. Setiap nama jenis atau spesies makhluk hidup ditulis dengan huruf cetak miring atau digarisbawahi secara terpisah agar dapat dibedakan dengan nama atau istilah lainnya. B. Nama marga atau genus. Nama marga ini tumbuhan maupun hewan terdiri atas suku kata yang merupakan kata beda berbentuk tunggal atau mufrad. Huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital dan dicetak miring. C. Nama suku atau familia. Pada tumbuhan ini, nama suku berasal dari nama marga ditambah akhiran aceae, dan pada hewan nama suku berasal dari nama marga ditambahkan dengan ideae. Oke, segitu saja presentasi saya. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.